semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Apriliani dari Program Studi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video ini, saya ingin memberikan informasi mengenai cara untuk mengetahui laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Jantung adalah organ yang terpenting dalam sistem sirkulasi peredaran darah. Jantung memompa darah lewat pembuluh darah. Kerja jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, baik saat beristirahat maupun saat bekerja atau menghadapi beban. Jantung harus bekerja sepanjang hidup, karena hanya dengan cara itulah jantung terus-menerus dapat memompa darah ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Adanya kegiatan kontraksi jantung sehingga darah dapat keluar dari jantung menimbulkan adanya suatu gelombang. Gelombang tekanan mendorong dinding arteri seperti berjalan dan pendorongannya teraba sebagai nadi. Atau secara sederhana dapat diartikan bahwa denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut nadi yang dapat dirasakan atau diraba pada arteri yang dekat dengan permukaan tubuh, seperti arteri temporalis yang terletak di atas tulang temporal, arteri dorsalis pedis yang terletak di belokan mata kaki, arteri brachialis yang terletak di depan lipatan sendi siku, arteri radialis yang terletak di depan pergelangan tangan, dan arteri karotis yang terletak di sisi tulang rawan tiroid. Namun, biasanya denyut nadi yang paling mudah ditemukan adalah denyut nadi di pergelangan tangan. Frekuensi denyut nadi memberikan informasi mengenai kerja jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi. Alat dan bahan: stopwatch atau HP yang digunakan untuk mengukur waktu denyut nadi, alat tulis berupa pulpen dan kertas yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan denyut nadi. Prosedur kerja. Kegiatan pertama yaitu pemeriksaan denyut nadi pada posisi tubuh yang berbeda. Pemeriksaan denyut nadi pada posisi terlentang. Ambil posisi terlentang dan tenang selama 3 menit, kemudian periksa denyut nadi arteri radialis dengan menggunakan ujung jari 2, 3, 4, dan ibu jari berada di bawah pergelangan tangan. Kemudian, hitung denyut nadi selama 1 menit dengan pengulangan sebanyak 3 kali dan catat hasil perhitungan denyut nadi pada posisi terlentang. Pemeriksaan denyut nadi pada posisi duduk. Diawali dengan sikap duduk yang baik dan tenang, kemudian periksa denyut nadi dengan menggunakan cara yang sama. Hitung denyut nadi selama 1 menit dan lakukan perhitungan ulangan sebanyak 3 kali, kemudian catat hasil perhitungan. Pemeriksaan denyut nadi pada posisi berdiri. Diawali dengan sikap berdiri yang baik dan tenang, kemudian periksa denyut nadi dengan menggunakan cara yang sama. Hitung denyut nadi selama 1 menit dan lakukan perhitungan ulangan sebanyak 3 kali, kemudian catat hasil perhitungan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa posisi tubuh mempengaruhi denyut nadi. Dapat dilihat dari hasilnya yaitu jumlah rata-rata denyut nadi pada posisi berbaring memiliki nilai terendah disusul dengan rata-rata denyut nadi saat duduk dan denyut nadi saat berdiri. Pada posisi duduk, membuat tekanan darah cenderung lebih stabil. Hal ini dikarenakan pada saat duduk, sistem vasokontraktor simpatis terangsang melalui saraf rangka menuju otot-otot abdomen. Keadaan ini meningkatkan tonus dasar otot-otot tersebut yang menekan seluruh vena cadangan abdomen, membantu mengeluarkan darah dari cadangan vaskuler abdomen ke jantung. Hal tersebut membuat darah yang tersedia bagi jantung untuk dipompa menjadi meningkat. Keseluruhan respon ini disebut refleks kompresi abdomen. Pada posisi duduk, kerja jantung akan lebih keras dalam memompa darah karena melawan gaya gravitasi, sehingga kecepatan denyut jantung meningkat. Pada saat seseorang berdiri tegak, detak jantung akan meningkat karena darah yang kembali ke jantung lebih sedikit. Kondisi ini terjadi karena ketika seseorang bergerak dari posisi duduk atau terbaring ke posisi berdiri, sehingga terjadi peningkatan detak jantung mendadak. Kegiatan kedua,
yaitu pemeriksaan denyut nadi setelah latihan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan denyut nadi setelah latihan fisik, lakukan perhitungan denyut nadi sebelum beraktivitas fisik. Kemudian, catat sebagai data pralatihan fisik. Yang pertama yaitu lari di tempat. Selanjutnya, ukur denyut nadi setelah latihan fisik lari di tempat. Gerakan kedua adalah squat. Gerakan ini dilakukan dengan cara berdiri dengan posisi kaki terbuka selebar bahu dengan kedua tangan lurus ke depan. Lalu turunkan kaki hingga tertekuk. Tahan posisi ini selama 15 hingga 30 detik dan kembali ke posisi semula. Ulangi hingga beberapa kali. Gerakan ini memiliki tujuan untuk melatih otot betis dan paha. Setelah itu, ukur denyut nadi dan catat hasilnya. Gerakan ketiga yaitu sit up. Gerakan ini dilakukan dengan posisi berbaring dengan lutut ditekuk. Kemudian, tangan berada di samping telinga. Lalu, angkat punggung hingga ke lutut. Kemudian berbaring kembali. Lakukan gerakan ini hingga beberapa kali. Gerakan sit up memiliki tujuan utama untuk melatih otot-otot perut. Setelah melakukan sit up, ukur denyut nadi dan catat hasilnya. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, dari 3 gerakan latihan fisik dapat diperoleh hasil perhitungan denyut nadi yaitu denyut nadi pada lari di tempat memiliki nilai terendah, kemudian disusul dengan denyut nadi pada saat sit up, kemudian squat. Pada aktivitas fisik, denyut nadi meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan darah yang mengangkut oksigen ke bagian tubuh yang aktif. Penumpukan karbon dioksida, peningkatan suhu tubuh, penumpukan asam laktat, serta berkurangnya oksigen, sehingga dapat meningkatkan aktivitas kardiovaskuler, sehingga berpengaruh pada meningkatnya kontraksi otot-otot rangka maupun otot jantung. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan cara untuk menghitung denyut nadi kita? Bahwa denyut nadi itu dipengaruhi oleh posisi tubuh kita dan juga latihan fisik yang kita lakukan. Denyut nadi di luar batas normal itu mempengaruhi kesehatan kita. Maka teman-teman harus mewaspadai itu. Nah, saya Luputu Chandra Apriliani, jaga kesehatan jantung kita dan salam sehat untuk semuanya.